Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Syadik dari kelompok 9 dan dua teman saya yaitu Arif Nur Rahman dan Amirul Hakim. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas materi 9 yang bertemakan etika dalam pengaturan kebijakan perlindungan data pribadi. Apa konsep privasi itu? Di sini saya akan menjelaskan konsep privasi. Privasi adalah hak asasi individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya, serta mengontrol bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan oleh pihak lain. Hak ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengetahui siapa yang mengakses datanya, untuk tujuan apa data itu digunakan, serta hak untuk memberikan izin, menolak, menghapus, atau mengkoreksi data pribadi yang tidak akurat. Di sini konsep privasi itu ada 3. Yang pertama ada privasi sebagai kendali atas informasi. Menurut Tafani, privasi berarti kemampuan individu untuk mengontrol informasi pribadi, termasuk bagaimana informasi itu dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan oleh pihak lain. Tafani menekankan bahwa seseorang memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh mengetahui data pribadinya dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Yang kedua ada privasi sebagai pembatasan akses. Di sini juga maknanya menurut Tafani, privasi dipandang sebagai pembatasan akses orang lain terhadap diri atau informasi pribadi seseorang. Artinya, privasi bukan sekadar mengontrol data, tapi juga mencegah intervensi atau akses yang tidak sah dari pihak luar. Tafani menjelaskan bahwa individu memiliki hak untuk membatasi akses, baik secara fisik maupun informasi terhadap dirinya. Dan yang ketiga ada privasi sebagai hak asasi. Menurut Tafani, privasi dipandang sebagai hak moral dan hukum yang melekat pada setiap individu, bagian dari human dignity atau martabat manusia. Tafani berpendapat bahwa hak atas privasi harus dijamin oleh sistem hukum dan dihormati oleh lembaga sosial. Hak privasi juga tidak hanya melindungi data, tetapi menjaga kebebasan individu untuk hidup tanpa gangguan. Selanjutnya ada isu etis dalam data pribadi. Yang pertama, informed consent. Setiap individu berhak memberikan persetujuan yang sadar sebelum data pribadinya dikumpulkan, disimpan, atau diproses. Mengambil data tanpa izin merupakan pelanggaran moral dan hukum. Etika ini menuntut adanya transparansi dan komunikasi yang jelas antara pengelola data dan pemilik data. Yang kedua ada secondary use atau penggunaan sekunder data. Penggunaan sekunder misalnya menjual data pengguna untuk iklan atau riset tanpa izin, melanggar prinsip kejujuran dan kepercayaan. Secara etika, pengelola data wajib memastikan data hanya digunakan untuk yang disetujui saja. Dan yang ketiga ada data mining dan profiling. Kegiatan data mining dan profiling berpotensi menimbulkan diskriminasi atau pelabelan terhadap individu jika dilakukan tanpa batasan transparansi. Secara etis, proses analisis data harus menjamin anonimitas, keadilan, dan tidak merugikan subjek data. Dan yang keempat ada data security atau keamanan data. Keamanan data adalah tanggung jawab moral dan hukum lembaga yang menyimpan data. Pelanggaran keamanan seperti kebocoran, peretasan, kelalaian bukan hanya masalah teknis, juga masalah etik karena menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Dan yang kelima ada data accuracy atau akurasi data. Menjaga keakuran data adalah kewajiban etis. Data yang salah, usang, atau tidak relevan dapat menyebabkan kerugian, diskriminasi, atau kesalahan keputusan. Oleh karena itu, lembaga wajib menyediakan mekanisme perbaikan atau penghapusan data yang tidak akurat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilham.
Data mining dan profiling. Kegiatan data mining dan profiling berpotensi menimbulkan diskriminasi atau pelabelan terhadap individu jika dilakukan tanpa batasan transparansi. Secara etis, proses analisis data harus menjamin anonimitas, keadilan, dan tidak merugikan subjek data. Yang keempat itu data security atau keamanan data. Keamanan data adalah tanggung jawab moral dan hukum lembaga yang menyimpan data. Pelanggaran keamanan, kebocoran, peretasan, kelalaian bukan hanya masalah teknis, juga masalah etik karena menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Yang kelima yaitu data akurasi atau akurasi data. Menjaga keakuratan data adalah kewajiban etis. Data yang salah usang atau tidak relevan dapat menyebabkan kerugian, diskriminasi, atau kesalahan keputusan. Oleh karena itu, lembaga wajib menyediakan mekanisme perbaikan atau penghapusan data tidak akurat. Selanjutnya yaitu prinsip kebijakan menurut Tapani. Yang pertama yaitu fair atau adil. Prinsip fairness menekankan bahwa setiap kebijakan perlindungan data harus bersifat adil bagi semua pihak, baik individu sebagai pemilik data maupun lembaga sebagai pengelola data. Tidak boleh diuntungkan secara sepihak atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan terhadap data pribadi individu. Transparan. Prinsip transparan berarti bahwa kebijakan dan praktik pengumpulan serta pengelola data pribadi harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Individu berhak mengetahui bagaimana datanya dikumpulkan, untuk tujuan apa digunakan, dan siapa yang memiliki akses terhadapnya. Yang ketiga yaitu accountable atau dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip accountability menegaskan bahwa sepihak yang memproses data pribadi harus bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan terhadap data tersebut. Setiap lembaga yang mengelola data wajib memiliki mekanisme internal untuk menjamin keamanan dan menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran. Yang kedua adalah enforceable atau dapat ditegaskan. Prinsip enforceable menekankan bahwa kebijakan perlindungan data pribadi harus dapat ditegaskan secara nyata melalui hukum dan mekanisme sanksi. Kebijakan yang tidak memiliki kekuatan hukum hanya akan menjadi norma administratif tanpa perlindungan real bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kerangka regulasi global perlindungan data atau yang disebut dengan OECD Privacy Governance, organisasi untuk kerjasama dalam pengembangan ekonomi, mengeluarkan pedoman privasi internasional pertama pada tahun 1989 berjudul OECD Governance on the Protection of Privacy and Transborder Flow of Personal Data. Pedoman ini kemudian direvisi pada tahun 2013 agar sesuai dengan perkembangan digital modern. Tujuan menetapkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan negara anggota dalam menyusun undang-undang privasi nasional. Yang kedua adalah EU Data Protection Directive dan disebut GDPR. Negara Uni Eropa mengadopsi Direktif 9546/EC pada tahun 1995 yang kemudian digantikan oleh General Data Protection Regulation atau GDPR. Pada tahun 2018, GDPR menjadi standar emas global dalam perlindungan data pribadi. Tujuannya melindungi hak dasar warga Uni Eropa terhadap pemrosesan data pribadi dan memastikan aliran data yang aman antar negara. Yang selanjutnya itu US Privacy Law. Sistem hukum Amerika Serikat bersifat sektoral dan pragmataris. Tidak ada satu undang-undang federal yang secara menyeluruh mengatur privasi data pribadi, tetapi berbagai sektor memiliki aturan tersendiri. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai ID relevansi dengan Indonesia, di mana Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP
sebagai bentuk komitmen untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan standar global seperti OECD dan juga GDPR. UI ini mengakui data pribadi sebagai hak asasi manusia serta mengatur prinsip-prinsip penting seperti izin eksplisit, pembatasan tujuan, hak untuk menghapus data, hingga keharusan menunjuk Data Protection Officer atau DPO. Bagi pengguna data berskala besar sangat mirip dengan model GDPR. Namun, tantangan implementasi dan juga penegakan hukum tetap besar, terutama karena rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya infrastruktur, keamanan data di banyak instansi publik maupun swasta, serta perlunya sinkronisasi antara lembaga seperti Kominfo, BSSN, dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, studi kasus Cambridge Analytica. Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik yang menggunakan teknik analisis data untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Pada tahun 2016, perusahaan ini telah terlibat dalam penggunaan data pribadi pengguna Facebook tanpa izin untuk kepentingan kampanye politik, termasuk pemilihan Presiden Amerika Serikat dan referendum Brexit. Kemudian data Facebook digunakan tanpa izin, dengan sekitar 87 juta akun terkena dampaknya. Selanjutnya adalah manipulasi politik melalui micro-targeting. Data pribadi dianalisis untuk membentuk profil psikologis setiap individu, atau misalnya kepribadian, minat, dan juga ketakutan. Profil tersebut kemudian digunakan untuk mengirimkan iklan politik yang bersifat persuasif dan juga provokatif, menargetkan individu tertentu sehingga pilihan politik mereka dapat dimanipulasi secara diam-diam. Selanjutnya adalah studi kasus NSA Surveillance, yaitu adalah Badan Intelijen Amerika Serikat. Pada tahun 2013, mantan kontraktor NSA Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia yang mengungkap bahwa NSA melakukan pengawasan global terhadap komunikasi digital. Kemudian ada yang namanya PRISM program, yaitu adalah program pengumpulan data rahasia yang dijalankan NSA, yaitu melibatkan akses ke data perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, Microsoft, dan juga Apple. Data yang dikumpulkan mencakup email, pesan, panggilan, suara atau video, foto, metadata lokasi, dan juga aktivitas online lainnya. Program ini dilakukan tanpa sepengetahuan publik dan tanpa persetujuan individu. Kemudian ada konflik keamanan versus privasi, yang mana alasan pemerintah adalah program ini diklaim bertujuan sebagai perlindungan nasional dari ancaman teroris. Yang kedua adalah masalah etis, pengawasan dilakukan pada publik secara massal, bukan hanya pada tersangka. Kemudian ada privasi individu yang dilanggar tanpa transparansi dan tanpa dasar hukum yang jelas bagi publik. Dan menimbulkan pertanyaan moral apakah keamanan nasional dapat dibenarkan dengan mengorbankan hak privasi warga. Kemudian ada studi kasus e-commerce profiling. Data pelanggan digunakan untuk iklan tertarget. Platform merupakan profiling, yaitu menganalisis perilaku pengguna untuk membentuk profil belanja, misalnya sering mencari skincare, gadget, ataupun pakaian olahraga. Profil ini digunakan untuk menampilkan iklan tertarget, yaitu iklan yang disesuaikan dengan minat, usia, lokasi, dan juga riwayat pencarian pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan melalui iklan yang lebih relevan dan persuasif. Selanjutnya adalah strategi etis menurut Tapani. Privasi by design. Privasi harus menjadi bagian sejak awal perancangan sistem, bukan ditambah belakangan. Kemudian sistem dibangun dengan fitur perlindungan data yang otomatis dan terintegrasi. Ini masih minimization principle adalah hanya untuk mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Hindari pengumpulan data berlebihan untuk mencegah risiko penyalahgunaan. Kemudian ada public awareness dan education. Pengguna harus diedukasi tentang hak privasi dan juga cara melindungi data pribadi. Meningkatkan kesadaran publik agar tidak mudah memberikan data tanpa pertimbangan. Kemudian ada audit dan oversight. Perlu pengawasan berkala terhadap pengelolaan data. Kemudian ada audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan etika, keamanan, dan juga transparansi. Kemudian ada kesimpulannya adalah privasi adalah hak fundamental setiap individu yang harus dihormati. Oleh karena itu, kebijakan data pribadi perlu diterapkan secara adil atau fair agar tidak merugikan pemilik data. Transparan agar pengguna mengetahui pengelolaan datanya. Akuntabel sehingga pengelola tanggung jawab atas data yang dikelola. Serta enforceable, yaitu didukung oleh hukum yang jelas dan dapat didekatkan untuk mencegah pelanggaran privasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada
presentasi kali ini untuk kurang dan lebihnya mohon untuk dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.